Pemerintah ini dipimpin oleh biro umum kan? Tidak. Kepala daerah yang perintahkan pemberkasan jauh lebih tinggi dari kepala-kepala biro ini. Terus kau siapa? Dia siapa? Teman-teman yang ada di dalam apa yang diakomodir secara paksa oleh organisasi. Kami tidak punya masalah dengan saudara-saudara. Kalau memang kesempatan ini sudah masuk, silakan masuk. Kami tahu di luar sana ada orang yang sedang menanti perjuangan ini. Tapi saudara-saudara, hari ini aturan ada aturan. Kami jalan dengan aturan. Semua teman-teman yang berdiri di belakang ini masuk karena aturan, bukan karena masuk-masuk saja. Anda yang masuk saja, ayo bicara di depan sini. Jangan bicara berbalik bukan di tempat lain. Ayo bicara, jangan bicara ke tempat lain. Ibu tahu perjuangan di tempat ini. Ibu cerita 1002 ini. Kalau tidak tahu perjuangan tentang 1002 jangan bicara. Kau korban apa untuk berdua? Saya tanya. Kalau berdiri di depan pintu pemberkasan, saya ulang, kalau berdiri di depan pintu BKD untuk pemberkasan, stop, pulang sudah. Kau bikin malu. Kau bikin malu. Karena orang lain bukan ingat lalu kau makan, besok jadi kutuk untuk kau punya keluarga, anak-anak, saudara, dan semua orang. Maka orang bukan ingat itu tidak gampang, saudara-saudara. Perjuangan honorer ini sudah ada sebelum formasi ini ada. Ibu yang tadi bicara jangan sembunyi. Ya. Kalau tidak tahu apa-apa jangan bicara sebarang-sebarang. Jangan bicara sebarang-sebarang. 1092 yang ada ini, besok ini teman-teman pasti ada yang gugur. Mungkin malah administrasi, kesalahan administrasi. Pasti ada yang gugur. Karena formasinya 1002. Harus ada orang yang keluar. Kami saja masih berkumpul, apakah saya bagian dari 90 orang itu atau tidak. Terus tiba-tiba ada kelompok besar yang di bawah masuk tanpa melalui aturan. Hanya pakai kapasitas sebagai pejabat. Saudara-saudara, saya kasih tahu, otak ini dong bilang politik, mau pintar sampai model bagaimana, ekonomi terganggu orang baku pukul, makanan terganggu orang baku pukul. Hari ini orang punya makanan kamu ambil, kamu tidak tahu malu. Orang punya makanan kamu ambil, tidak tahu malu. Teman-teman yang ada yang diakomodir, saya minta maaf, mungkin kata-kata ini kasar, yang dibawa oleh organisasi. Teman-teman silakan pergi datangi organisasi. Dia pakai punya kapasitas seperti yang dia bicara-bicara itu, jangan maya, jangan ngomong kosong, jangan sorok kambu. Pakai dia punya kapasitas itu baru pergi cari di pusat sana. Jangan bawa orang pemakanan yang sudah di atas meja. Kau tidak berjuang lalu kau mau ambil saja dengan kau punya kapasitas bagaimana? Kau siapa? Saya bicara di tempat ini teman-teman, saya tidak sendiri. Saya tahu persis perjuangan ini seperti apa. Saya bisa cerita dari A sampai Z. Terus kalau saya duduk dengan Bapak Kepala Biro Umum, saya akan tanya dia, kau cerita dulu saya dengar. Kau punya versi 1002 itu seperti apa? Kalau kau tidak tahu apa-apa jangan bicara. Saya kasih tahu anak-anak bakar kau hidup-hidup. Bakar kau hidup-hidup. Mau pintar satu model bagaimanapun, tapi kalau perut terganggu lapar, orang bisa bikin apa saja. Bisa bikin apa saja. Selain nafsu, lapar juga bisa bikin orang untuk bikin apa saja. Ingat itu. Iya. Jangan ambil orang pemarang. Kau tidak tahu apa-apa terus kau ambil orang pemarang bagaimana? Saya bicara di tempat ini, ujungnya malah pejabat-pejabat seperti ini tidak layak. Tidak layak. Copot. Gubernur copot. Gubernur copot. Masa dia bisa bilang dia pakai punya kapasitas? Berarti gubernur itu bukan levelnya. Berarti dia lebih tinggi dari gubernur. Bagaimana teman-teman? Organisasi kepala biro umum lebih tinggi dari gubernur. Pakai kapasitas? Ya. Pakai kapasitas? Ya. Dan 1002. Teman-teman, pemberkasan yang ada di setiap OPD itu gubernur yang tanda tangan. Setiap nama-nama yang keluar di OPD gubernur yang tanda tangan. Terus kalau organisasi bisa batalkan gubernur punya perintah, berarti organisasi lebih jago dari gubernur. Organisasi lebih jago dari gubernur. Dia bisa
bisa ancam gubernur, dia bisa bikin takut gubernur, lalu gubernur duduk lihat-lihat saja. Gubernur kecil di provinsi ini, yang sampai honorer punya makanan juga mau diambil. Kau tidak tahu malu? Kau duduk makan enak pakai fasilitas, jadi pejabat jalan hormat seperti Tuhan Allah, terus kau masih mau ambil orang-orang kecil ini pun? Iya. Kau masih ambil orang punya hak bagaimana? Masih ambil orang punya hak bagaimana? Saya ulang-ulang bicara bahwa kami tidak takut. Iya, kami tidak takut. Orang lain mungkin bicara ABC, kita datang ini, organisasi harus klarifikasi di depan sini. Klarifikasi, keluar. Jangan tidur di dalam panakut. Kau dengan kau punya kasubag itu kepegawaian siapa ya yang telepon 1-2 orang di biro umum kemudian ancam bilang nanti orang-orang bergerak kamu datang kami akan silakan. Silakan. Mana itu kasubag kepegawaiannya? Keluar. Kau apa terlalu juga? Biar anak kecil satu ini kau sanggup kau kasubag jadi ketum takut kau. Kau ada di mana? Ketum tidak takut. Mana dia? Yang mana? Baju putih. Ya, baju putih. Yang mana? Ya. Klarifikasi. Jangan kau berdiri jadi pengkhianat di situ. Kau pakai kau kepala dino. Ingat, jangan keliru. Penjabaran undang-undang nomor 20 tahun 2023. Saya menjelaskan. Coba teman-teman bisa paham dan pimpinan UPD tidak pernah baca aturan undang-undang ASN. Saya kasih tahu sebagai ketua Liaksi Provinsi Papua Barat. Perjuangan honorer 1002. Tahapan ini bukan baru saja. Ini honorer murni saya berjuang secara nasional. Saya ketemu dengan Pak Presiden pada tanggal 22 Agustus. Saya ketemu dengan Presiden. Saya ketemu dengan Wamenaker. Perjuangan honorer 1002 ini terkait untuk pengangkatan seluruh Indonesia. Maka saya di dalamnya tahu tentang persoalan pengangkatan honorer. Buka di Permenpan yang tadi saya sebutkan. Di dalamnya ada tidak. Kalau tidak mengerti bagian itu, jangan masuk honorer yang bukan punya berhak menerima atau hak untuk menerima CPNS. Bagian ini perlu diklarifikasi. Saya minta dengan tegas, Bapak buka di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Permenpan nomor 16 tentang mekanisme dan tahapan yang benar-benar masuk dalam pengangkatan honorer adalah yang terdata di dalam database PKN nasional. Perjuangan ini kita jangan terlalu lama. Selama ini, selama ini mana? Kita pengen ini terlalu lama. Kita jangan terlalu lama. Aslinya kita punya istri, aslinya kita punya anak, aslinya kita punya keluarga. Kita diancam, kita dikejar. Hari ini, atas 1002 keluar. Kamu si Bobo keluar di mana? Selama ini kamu di mana? Para pejabat, kamu di mana? Yang kemarin hari Jumat tahun malam Pak Bekas, hari ini saya sampai untuk tidur BKD. Jangan ada pulang. Kau tidur BKD dalam. Kamu di mana? Kita akan hari ini banyak kami Bekas. Tahu? Tadi sampai ketua Liaksi sudah disampaikan ini. Ini perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Bicaranya juga terlalu banyak. Jangan kemana pun. Sama di tikungan untuk masuk ke negara saja. Kapan kamu bertemu dengan kita? Kosong. Jadi teman-teman di KS di biro umum yang kemarin yang terbekas, kamu hadir dengan kepala biro umum di sini sebagai bicara. Itu Bapak Gubernur punya dibagikan ke PDOPD itu. Masa beliau menawan bagaimana? Hari ini tidak ada yang pulang, saya bilang, jangan ada yang pulang. Kita jangan di PKD, jangan di bawah. Itu. Dan dari sini kita turun di bawah BKD dan kita akan oknum-oknum dalam BKD ya. Sengaja punya berkas. Bukan aja di umum di BKD juga masih ada. Karena persoalan ini terjadi di semua OPD. Begitu. Ada beberapa OPD yang pejabat-pejabatnya memang sidang juga mengakomodir orang-orang yang tidak bekerja.
Ada. Itu. Jadi kita dalam hari ini kita kawal dengan dia selesai. Begitu. Iya. Iya. Ya. Habis sampaikan untuk para pejabat 1.200 di luar tempat. Apa ada kontribusi dari para pejabat kemarin? Coba kubah. Itu kedua. Sampai keluar. Sampai 40. Kita berdua sampai. Saya tidak bosan berbicara tentang soal honorer. Karena perjuangan honorer ini, saya orangnya. Bicara honorer Provinsi Papua Barat 1.200. Ya, saya bapak juga pernah berjuang provinsi ini juga. Saya tidak pernah takut siapa di sini. Orang menceritakan provinsi ini, saya bapak mereka semua jabatan untuk menduduki juga di provinsi ini juga untuk berjuang provinsi ini. Saya kasih tahu ke teman-teman yang kami tahu, jangan bicara provinsi sendiri. Kamu jabarkan baik-baik undang-undang yang tadi saya bicara tadi. Para pejabat yang tidak paham tentang aturan ini dan menikmati segala macam persoalan honorer untuk masuk di dalam kepegawaian. Saya minta yang tegas. Saya minta yang tegas. Surat publikasi jelas yang dikeluarkan oleh Permenpan terkait dengan pemberkasan yang ditindaklanjuti oleh kepegawaian kepada gubernur yang sudah ada lampiran nama, tapi di dalamnya kok masih ada pejabat yang masih intervensi. Yang benar-benar gubernur punya kewenangan mutlak. Maka dengan demikian saya minta hari ini klarifikasi tentang data yang dimasukkan oleh Kepala Biro Umum terkait dengan asupan kepegawaian untuk memasukkan data yang di luar daripada 1.200. Maka hari ini bertanggung jawab. Saya minta ke teman-teman kalau besok belum ada tidak keluar dalam nomor verifikasi ternyata kamu akan kena sanksi resiko dengan susupan dari luar. Saya tahu Bapak mungkin sudah berkali dalam pemerintahan sudah lama. Kalau Bapak mengerti tentang mekanisme dan tahapan pengangkatan honorer, saya minta dengan hormat data yang hari ini dimasukkan oleh Kepala Biro, Kepala BKD tidak akan menerima data itu. Data itu tidak benar dalam pengangkatan honorer dan di luar dari pendudukan. Bapak sudah melanggar undang-undang yang tadi disebutkan, Undang-Undang ASN nomor 2 tahun 2023 yang akan menjadi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2025 yang di dalamnya jabarkan supaya mengerti tentang undang-undang itu tentang pengangkatan bagaimana penataan non ASN. Saya rasa bahwa undang-undang ini sudah diberlakukan untuk tahun 2024 tanggal 24 itu sudah berakhir untuk melakukan khususnya di provinsi seluruh Indonesia. Tapi hari ini karena kepentingan maka bisa sampai hari ini tidak bisa dilengkapi juga oleh pemerintah. Maka saya minta klarifikasi. Data ini BKD jangan kamu ambil. Saya akan masuk dalam proses hukum. Saya akan masuk dalam jalur hukum. Saya proses kalau hari ini kamu tidak dengan tegas. Begitu. Saya baca dengan poin. Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua Barat dan Forum Honorer 1.200 Papua Barat. 1. Aliansi Honorer Nasional AM Provinsi Papua Barat dengan tegas menolak keluarkan dokumen pemberkasan ini di luar 1.200 yang diinisiasi oleh Kepala Biro Umum Dr. Randus Organisasi SMM. Yang kedua, meminta kepada gubernur harus mengeluarkan surat pembatalan dokumen pemberkasan. Yang ketiga, yang dimasukkan dalam Permesa 1.200 karena menyalahi aturan. Paham? Yang saya sebutkan. Kami diincar dengan keras organisasi SMM karena umum yang berusaha membatalkan proses formasi 1.200 yang menggunakan kapasitas dan jabatan. Apakah mungkin Bapak yang gubernur? 4. Dr. Randus organisasi ini tidak patuh terhadap surat keputusan sesuai verifikasi validasi pemutahiran dan inspeksi sidak BKD yang sudah resmi ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Bagian ini perlu diklarifikasi supaya mengerti. Meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk segera mencoba Dr. Randus organisasi SMN jabatan kepada Gubernur karena menyalahi aturan. Poin-poin ini adalah regulasinya, ada regulasinya saya jabarkan di sini. Yang berarti ada regulasi siapa? Jabarkan di sini saya dengar. Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ketua Aliansi Honorer Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu sekalian yang berdiri di depan,
Saya tahu ada honorer yang berdiri di antara Bapak Ibu. Saya tahu persis. Ada yang juga lur-lur dari dalam ruangan sana. Ada banyak. Teman-teman, kamu adalah orang-orang yang memang tidak punya harga diri. Iya. Ya, kami ini menyesal. Kita memperjuangkan hak, memperjuangkan apa-apa yang besok saudara juga nikmati. Kemudian saudara-saudara terlalu takut kepada atasan. Tidak apa-apa. Kita loyal itu penting, tapi integritas jauh lebih penting daripada loyalitas. Teman-teman, loyalitas itu bisa dibeli. Hari ini orang kasih makan kau akan ikut dia. Tapi integritas tidak ada harga. Honorer harga mati. 1.002 harga mati, bukan mati harga. Seperti mana Romo, harus saya di tempat. Harus ada. Dia bukan bapak, dia bukan bapak juga. Dia apa? Dia hanya pejabat daerah. Orang hari ini, para pejabat, para orang-orang oknum jalan mengatasnamakan kami ini. Kalau tidak masuk dalam tim DM, berarti kami ini pejuang 315. Ini kata-kata suci yang selalu dipakai untuk mengintervensi sebuah hal. Kami honorer juga ini terima dampak dari kata-kata suci ini. Oh, dan saya batalkan kampus 2002 itu. Iya, Bapak makan kenyang, Bapak makan kenyang. Selain undang-undang ASN yang Bapak lawan, peraturan Pergub yang mengakomodir 1002 ini jelas. Yang diakomodir adalah mereka yang dibiayai dengan APBD. Saudara-saudara, teman-teman pihak ketiga bukan dibiayai oleh APBD. Meskipun uang itu datangnya dari APBD, APBD hanya menyentuh perusahaan pihak ketiga, saudara-saudara sekalian. APBD tidak menyentuh langsung. Yang bertanggung jawab kepada saudara-saudara sekalian itu pihak ketiganya. Beberapa waktu lalu, beberapa hari kemarin, 2 hari lalu, gubernur baru sampaikan di sela-sela waktu istirahatnya, ada video. Kami punya dokumentasi bahwa pihak ketiga ini tergantung dari manajemen pihak ketiganya. Apakah mereka masih mau dilanjutkan atau tidak? Statusnya berbeda, saudara-saudara. Kami yang ada ini, kami ini honorer murni. Kami bukan honorer abal-abal. Saya ulang lagi, saya tidak tahu teman-teman di OPD lain. Saya bisa berani bicara, kami dari MRP bukan hasil dari jilat pejabat punya tangan. Kami honorer. Iya. Bapak tidak layak, Bapak organisasi kau tidak layak jadi seorang pemimpin di daerah ini. Kau tidak layak sebagai panutan. Tidak layak. Aksi brutal anarkis yang kau bikin itu melawan aturan. Undang-undang korupsi, baca undang-undang korupsi. Proses korupsi itu bukan korupsinya yang jadi masalah. Yang masalah itu nepotisme kekeluargaan. Yang kedua kolusi, jabatan, memakai kekuasaan. Akhirnya negara dirugikan. Korupsi bukan soal uang. Hal ini praktek tindakan yang saudara lakukan melawan aturan. Tuhan jelas. Ada orang hukum di tempat ini, bicara kalau saya salah. Iya. Secara aturan jelas, undang-undang jelas. Undang-undang ASN pun demikian. Pengentasan honorer dilakukan hanya untuk honorer. Bahkan Pergub juga dikeluarkan menyelesaikan honorer. Terus kriteria honorer seperti apa? Bapak buka itu Pergub pengangkatan honorer supaya Bapak jangan salah aturan, Bapak jangan bikin malu diri. Bapak baca juga itu edaran gubernur tentang pemberkasan, pengumuman pemberkasan, ada persyaratannya di situ. Kami ini sejak tanggal 5 sampai tanggal 9 kita datang dengan dokumen sakral yang kami punya itu SK dari OPD yang kami kerja, yang kedua SP2D itu dokumen sakral yang kami punya. Selain barang itu ada satu dokumen yang kuat hukumnya, itu SPTJM dari kepala OPD yang menjamin bahwa kami ini benar-benar bekerja. SPTJM ini tidak jadi masalah kalau kau bisa membuktikan diri punya SK, punya SP2D sampai dengan minimal 2021. Itu SPTJM tidak jadi masalah.
Saudara organisasi Kepala Biro Umum yang terhormat, SPTJN yang Bapak bikin ada tanda tangan taruh di BKD sana untuk beberapa orang ini, SPTJN tanpa dasar, tidak ada SK, tidak ada SP2D. Bapak lengkap, kami sudah punya dokumennya. Kami pastikan kami proses hukum bagian ini. Kami proses hukum. Iya. Bapak jangan kira kami anak kecil yang cuma honor orang perintah, injak kepala suruh-suruh. Tidak Pak, kami lebih pintar dari Bapak, cuma waktu saja yang tidak bersahabat. Kami lebih pintar, saya kasih tahu kami lebih pintar. Waktu yang tidak bersahabat. Bapak mungkin lahir duluan, punya peluang duluan. Tidak apa-apa, waktunya berputar. Besok jangan sampai Bapak cuma mengemis ke kami. 1-2 orang di antara kami yang ada ini 5, 10 tahun, 20 tahun mungkin juga menduduki jabatan yang hari ini Bapak duduki. Pada waktu itu tiba, jangan sampai Bapak punya anak-anak juga datang menangis ke kami. Ingat, kami mungkin bisa memaafkan, tapi kami tidak lupa. Kita bisa memaafkan, kita tidak lupa. Ada cerita miring dari oknum-oknum tertentu dari perjuangan honorer sebelumnya yang membawa citra salah satu suku rusak. Hari ini Bapak juga bawa citra yang sama. Citra ini mau diperbaiki. Sudah tidak ada lagi cerita-cerita seperti cerita yang lalu. Kami sepakat hari ini bukan lihat suku, bukan lihat